Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Saktotopia, NIM 19110010006, Prodi Administrasi Publik Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-8 pendidikan temporer tentang KB imunisasi dan bayi tabung. Yang pertama, KB. KB menurut Halo Sehat adalah program skala nasional untuk menekan angka pertumbuhan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Misalnya pada Amerika Serikat telah mempunyai KB yang disebut dengan Palliative Health. Keluarga Berencana atau KB adalah program yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disebut dengan BKKBN. Jenis atau alat kontrasepsi yang sering digunakan yaitu 1. Kondom, 2. Pil KB, 3. IUD, 4. KB suntik, yang kelima KB implan atau susuk, yang keenam vasektomi dan tuboktomi atau KB permanen. Menurut data survei dan BKKBN telah mengalami penurunan sejak 1991. Angka kelahiran pada 1991 mencapai 3%. Sementara 2019 tercatat bahwa angka kelahiran bayi total di Indonesia sebanyak 2,38 anak atau persen per wanita. Meskipun turun, tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai alat kontrasepsi dan KB kepada masyarakat. Ini menjadi poin penting terhadap pemerintahan bahwa pengetahuan mengenai KB kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat ingin melanjutkan program KB melalui kampanye KB kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat KB. Manfaat KB yang pertama yaitu kesehatan fisik dan mental anggota keluarga dengan baik. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mengurangi resiko aborsi. Yang keempat, menurunkan angka kematian ibu. Yang kelima, menurunkan angka kematian bayi. Yang keenam, mencegah penyakit HIV atau AIDS. Yang ke-7 yaitu mencegah infeksi penularan. Selanjutnya yaitu imunisasi. Yang kedua, imunisasi adalah proses untuk membuat imun atau kekebalan terhadap penyakit yang ada di dalam tubuh. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tersebut. Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Imunisasi dilakukan secara rutin seperti yang pertama, imunisasi dasar mulai dari usia 6 sampai dengan 9 bulan. Yang kedua, imunisasi lanjutan yaitu dari usia 18 sampai dengan 24 bulan yaitu 1 dosis BPS, hepatitis, HIV, dan campak. Yang kedua yaitu imunisasi pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD. Efek samping yang ditimbulkan dari imunisasi yaitu demam ringan sampai dengan demam tinggi, nyeri, dan bengkak pada bekas suntikan, dan agak rewel pada bayi setelah disuntik atau vaksin. Jenis imunisasi menurut Ikatan Dokter Anak yaitu yang pertama, hepatitis B yang diberikan pada infeksi hepatitis hati yang serius yang diberikan pada usia 2, 3, sampai dengan 4 bulan. Yang kedua yaitu polio yang baru disuntikan, baru dilahirkan sampai dengan umur 4 bulan. Yang ketiga yaitu BCG yang diberikan satu kali dari mulai bayi dilahirkan atau hingga umur dengan 2 bulan. DPT yaitu jenis vaksin gabungan yang diberikan pada usia 2, 3, 4 hingga dengan 18 tahun. Yaitu yang kelima, campak yang diberikan pada usia 9 bulan dengan gejala biasanya yaitu demam, pilek, batuk ringan, dan lain-lain. Dan jenis imunisasi lainnya. Imunisasi menurut Islam diperbolehkan menurut
Fatwa MUI memperbolehkan penggunanya, artinya dilakukan jika dalam kondisi darurat. Yang selebihnya suatu keadaan yang memaksa untuk mengkonsumsi sesuatu demi mempertahankan hidup menurut www.halodoc.com.id. Selanjutnya yaitu mengenai bayi tabung. Bayi tabung alias dengan nama lainnya yaitu in vitro fertilization atau IVF merupakan suatu pilihan alternatif bagi yang ingin mempunyai anak. Bayi tabung dilakukan dengan cara menggabungkan telur dan sperma di luar tubuh. Kemudian, sel telur yang sudah dibuahi dan sudah dalam fase disiapkan dan dipindahkan ke dalam tubuh wanita. Tingkatan keberhasilan bayi tabung yang pertama, peluang bagi bayi tabung tergantung pada usia. Misalnya usia di bawah 30 tahun, tingkat peluang keberhasilan mencapai 44,5%, sedangkan pada usia 30-38 tahun mencapai 28,30%. Sedangkan pada usia 38 sampai dengan 42 tahun mempunyai peluang hingga 10 sampai dengan 11%, dan di atas 42 tahun ke atas mempunyai tingkat keberhasilan 0%. Efek yang disebabkan oleh bayi tabung beragam, mulai dari kembung, kram, dan nyeri ringan. Sedangkan efek lainnya yaitu yang ditimbulkan dari bayi tabung, misalnya risiko keguguran, kehamilan kembar jika ditanam lebih dari satu, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah, kehamilan di luar rahim, bayi lahir cacat, dan lain-lainnya. Menurut narasumber Dr. Zaldi, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yang bersumber dari internet www.awalbros.com. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pertemuan ke-8 mengenai fikih kontemporer mengenai KB, imunisasi, dan bayi tabung. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.